Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai tentang asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran efektif. Di sini kita belajar mengenai tentang asesmen dan evaluasi. Kita harus mengetahui pengertiannya dulu mengenai tentang dua materi ini. Di sini perspektif tentang asesmen dan evaluasi di sini. Yang pertama itu pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang partisipasi dari berbagai sumber hingga perusahaan ataupun instansi di sini dapat membentuk gambaran tentang apa yang mereka ketahui dan dapat lakukan dengan pengetahuan tersebut. Jadi secara singkatnya, asesmen di sini itu bisa diartikan sebagai proses atau tahapan yang bisa digunakan oleh perusahaan ataupun sebagai instansi untuk melakukan penilaian kinerja dan juga ataupun proses. Asesmen juga adalah penilaian untuk pembelajaran bersifat kelanjutan dan juga membuktikan keterlibatan yang mendalam dari pihak peserta didik dan mengklarifikasi hasilnya dan juga memantau pelajaran yang sedang berlangsung dan juga mengumpulkan bukti memantau pelajaran yang sedang berlangsung. Itu mengenai tentang pengertian asesmen. Lanjut kepada pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat dan juga metode ataupun hasil kinerja manusia yang hasilnya di sini itu menjadi parameter ataupun titik tujuannya keputusan untuk selanjutannya. Itu mengenai tentang dua pengertian mengenai tentang pengertian asesmen dan juga pengertian evaluasi. B-nya di sini itu dukungan teoritis dan juga empiris. Di sini kedua di sini itu menerangkan atau menjelaskan perbedaan di antaranya asesmen dan juga evaluasi. Perbedaan di sini itu ada 4, asesmen 4, evaluasi juga 4. Yang pertama asesmen dulu. Asesmen di sini itu proses pengumpulan dan juga peninjauan dan juga penggunaan informasi untuk tujuannya itu memperbaiki kinerja. Sedangkan evaluasi di sini itu didasarkan atas bukti yang sudah ditentukan. Yang kedua di sini itu asesmen memberikan umpan balik tentang kinerja dan juga cara untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Sedangkan dengan evaluasi di sini itu memastikan apakah sumber standar ini terpenuhi ataupun tidak. Yang ketiga di sini itu asesmen bersifat diagnostik karena cenderung mengidentifikasikan area hanya pada perbaikannya saja. Sedangkan evaluasi di sini itu bersifat penilaian menyeluruh karena bertujuan untuk memberikan nilai keseluruhannya. Yang terakhir yang keempat di sini itu penilaian, asesmen penilaian berkait dengan prosesnya. Sedangkan evaluasinya di sini itu berfokus pada produk. Yang kedua di sini mengenai tentang teknis asesmennya. Tadi kan udah perbedaan asesmennya ke satu. Yang kedua di sini itu teknis asesmennya. Asesmen di sini itu proses dan hasil belajar dibedakan menjadi dua macam. Jadi menjadi dua. Yang pertama itu asesmen teknik tes. Yang kedua itu asesmen non teknis. Asesmen teknis di sini itu pengukuran psikologisnya dengan menggunakan alat tes yang terstandar. Bisa juga dengan contohnya seperti tes kecerdasan, tes kebakat, tes minat dan juga tes kepribadiannya. Yang kedua ini mengenai asesmen non tes. Di sini itu adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didiknya, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Yang pertama adalah tes-tes standar, terbagi menjadi dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes adalah alat untuk mengevaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan ini atau observasi merupakan sebuah bentuk teknik yang bisa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya serta secara langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang telah terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah angket. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Yang kedua adalah teknik tes. Sebagai alat pengukur dan penilaian tes, ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakan tes tersebut. Model-model tersebut yaitu yang pertama adalah tes bakat. Tes bakat yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Yang kedua adalah tes inteligensi, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Dan yang ketiga adalah tes prestasi belajar, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan, sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini, guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang keempat adalah tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami siswa saat belajar. Tes diagnostik biasanya dilakukan dengan cara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kelima adalah tes sikap, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Yang keenam adalah tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai murid. Yang pembahasan kedua adalah program asesmen kelas oleh guru. Asesmen berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan fungsinya, asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah asesmen sebagai proses pembelajaran, yang kedua adalah asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran. Yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran itu adalah asesmen yang bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Jenis asesmen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik sebagai umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi, dan memacu perubahan suasana di dalam kelas. Yang kedua adalah asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dapat dilakukan dengan formal penilaian atau formatif sekaligus penilaian sumatif. Asesmen ini berfungsi sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, merefleksi pembelajaran, menjadi umpan baik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen ini sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang atau memperbaiki proses pembelajaran, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Asesmen ini sendiri dapat dikategorikan sebagai penilaian formatif maupun sumatif.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang spesifik dalam asesmen tradisional. Yang pertama yaitu ada istilah asesmen tradisional. Istilah asesmen diartikan oleh Steggs sebagai penilaian proses kemajuan dan hasil belajar siswa. Sementara itu, asesmen diartikan oleh Kumano sebagai proses pengumpulan data yang menunjukkan pengembangan pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Namun meskipun proses belajar siswa merupakan hal penting yang dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap tidak disampingkan. Salah satu bentuk penilaian adalah asesmen tradisional. Menurut Muller 2008, asesmen tradisional adalah penilaian yang mengacu pada ukuran tes pilihan ganda, tes melengkapi, tes benar salah, menjodohkan, dan semacamnya. Siswa secara khas memilih sesuatu jawaban atau mengingat informasi untuk melengkapi penilaian. Terdapat beberapa ciri-ciri asesmen tradisional. Di antaranya itu adalah penilaian dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam memberikan jawaban yang benar. Yang kedua yaitu ada tes yang diberikan tidak berhubungan dengan realita kehidupan siswa. Yang ketiga, tes terpisah dari pembelajaran yang dilakukan siswa. Yang selanjutnya yaitu ada dapat diskor dengan reliabilitas tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada hasil tes diberikan dalam bentuk skor. Lalu yang kedua ada manfaat dan tujuan asesmen tradisional. Yang pertama yaitu ada manfaat asesmen tradisional. Itu mencakup untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu untuk menampilkan kemajuan dan menggambarkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat melakukan pengayaan dan remedi. Yang keempat yaitu untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Untuk memberikan pilihan alternatif penilaian guru. Dan yang terakhir untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dari asesmen tradisional. Itu diantaranya adalah yang pertama mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar. Yang kedua memonitor kemajuan siswa. Dan yang ketiga menentukan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat menentukan efektivitas pembelajaran. Yang kelima mempengaruhi persepsi masyarakat tentang efektivitas pembelajaran. Yang keenam yaitu mengevaluasi kinerja guru kelas. Dan yang ketujuh mengklarifikasi tujuan pembelajaran yang dirancang guru. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai asesmen alternatif. Asesmen alternatif ini diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk mengakses kinerja atau hasil belajar peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan asesmen alternatif adalah segala jenis bentuk asesmen di luar asesmen konvensional yang lebih autentik dan signifikan mengungkapkan secara langsung proses dan hasil belajar siswa. Herman pada tahun 1997 memberikan semboyan khusus bagi asesmen alternatif dengan mengungkapkan dalam beberapa literatur asesmen alternatif ini kadang-kadang disebut juga asesmen authentic assessment, asesmen portofolio assessment, atau asesmen kinerja. Yang pertama yaitu ada keunggulan asesmen alternatif. Yang pertama yaitu dapat menilai hasil yang kompleks dan keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. Yang kedua yaitu menyajikan penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. Yang ketiga meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Yang kelima memberi kesempatan kepada siswa untuk self evaluation. Yang keenam yaitu membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan daya
transferabilitas hasil belajar. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada kelemahan asesmen alternatif. Nah, kelemahan dari asesmen alternatif itu mencakup ada beberapa poin. Yang pertama yaitu membutuhkan banyak waktu, yang kedua adanya unsur subjektivitas dalam penskoran, yang ketiga ketetapan penskoran rendah, dan yang terakhir itu tidak tepat untuk kelas besar. Kesimpulan dari makalah kami itu adalah asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang partisipan dari berbagai sumber sehingga perusahaan atau instansi dapat membentuk gambaran tentang apa yang mereka ketahui dan dapat lakukan dengan pengetahuan tersebut. Singkatnya, asesmen bisa diartikan sebagai proses atau tahapan yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau sebuah intensi untuk melakukan penilaian kerja ataupun proses pembelajaran. Pengertian evaluasi itu adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat, metode, atau hasil kerja manusia yang hasilnya menjadi prematur keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Lalu asesmen menjadi kegiatan yang penting dilakukan dalam pembelajaran, tidak terkecuali dalam penerapan kurikulum merdeka. Asesmen ini juga berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan kepercayaan hasil belajar peserta didik. Namun, sayangnya pelaksanaan asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran karena belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan. Asesmen alternatif itu juga diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk mengakses kinerja atau hasil belajar peserta didik. Baiklah, mungkin cukup sekian